Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik visual, vokal, dan verbal dalam public speaking. Nah, yang pertama yaitu visual. Visual adalah hal yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata, berdasarkan penglihatan, bentuk. Visual merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan juga nampak. Dalam public speaking, visual adalah suatu hal yang harus dimiliki dan diketahui oleh public speaker. Nah, untuk memaksimalkan teknik visual pada saat berbicara, berikut beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, melatih diri berbicara di depan cermin. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa cermin perlu dilihat? Ternyata, sebenarnya semakin lama waktu yang dihabiskan dalam bercermin setiap hari, maka semakin terbukalah peluang untuk memasukkan sisi positif diri dari kita. Yang kedua yaitu merekam aksi. Merekam latihan public speaking yang kita lakukan dan meminta seseorang teman untuk melihat dan memberikan kita saran atau masukan. Yang ketiga yaitu melatih padu padan pakaian. Terkadang ada orang yang lebih memperhatikan apa yang kita pakai terlebih dahulu daripada apa yang kita katakan. Seorang public speaker perlu mengetahui apa acara yang akan dihadirinya atau formal, semi-formal atau non-formal, karena hal ini akan berkaitan erat dengan pakaian yang akan digunakan. Selanjutnya, teknik vokal. Vokal adalah suara manusia, sedangkan vokalisasi adalah istilah untuk kegiatan latihan vokal yang biasanya memakai bahan latihan khusus dalam suara tunggal, yang umumnya dengan sedikit kata-kata. Berikut ini ada beberapa unsur vokal dalam public speaking, yaitu yang pertama, pernapasan. Napas atau pernapasan adalah udara yang dihisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru melalui hidung atau mulut. Yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Artikulasi terkait dengan pelafalan kata. Artikulasi artinya kejelasan pengucapan huruf demi huruf, kata demi kata, dan kalimat demi kalimat. Hal ini membutuhkan latihan vokal, misalnya mengucapkan a, i, u, e, o, dan kata-kata yang mirip lainnya. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suara, irama suatu atau alunan nada. Ketika melakukan public speaking, pastikan nada bicara yang dipakai merupakan nada biasa sehari-hari ketika melakukan percakapan agar audiens seperti diajak berkomunikasi dengan intens. Yang keempat yaitu aksentuasi. Aksentuasi artinya pemberian tekanan pada suku kata atau kata pengutamaan. Selanjutnya yang kelima yaitu frasering. Frasering atau sering disebut dengan frasering adalah peminggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kelasimannya. Yang keenam yaitu power. Power yaitu kekuatan suara. Kekuatan suara yang dihasilkan harus tepat sesuai dengan pemakaian kata. Pembicara juga harus memperhatikan variasi power tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam verbal. Verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antara manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan saling bertengkar. Nah, adapun teknik verbal yang erat kaitannya dalam pemilihan kata, pemilihan informasi, diksi, dan bahkan penggunaan paraphrase ketika membaca informasi kepada publik. Itu yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tepat artinya bahwa pemilihan kata dan kalimat sesuai dengan kebutuhan audiens dan tujuan.
Selanjutnya itu yang kedua, luangkan waktu untuk membaca sebanyak mungkin referensi baik yang berhubungan langsung dengan materi yang akan disampaikan ataupun referensi yang berhubungan secara tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu kuasai istilah-istilah asing yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan dan berlatih untuk melafalkannya. Yang keempat yaitu belajarlah membuat sebuah pembukaan pembicaraan yang menarik. Selanjutnya yang kelima yaitu